Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM A1D1244121. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana serta cara mengurus penyelenggaraan jenazah, mulai dari cara memandikan dan cara mengkafani. Tugas ini adalah untuk ujian akhir semester mata kuliah agama. Baik. Yang pertama kita yaitu tahap memandikan jenazah. Yang pertama kita harus mempersiapkan tempat pemandiannya, seperti apabila kita memandikan jenazah tersebut di outdoor atau di luar ruangan, kita harus mempersiapkan satir atau kain panjang penutup ketika memandikan jenazah. Kanan kiri, depan belakang, atas kita tutup. Agar pas ketika kita memandikan tidak terlihat oleh orang lain. Dan jika kita memandikannya di dalam ruangan, kita juga harus menggunakan satir sebagai kain penutupnya. Setelah kita mempersiapkan tempat pemandian, kita juga harus menyiapkan alat-alatnya. Pertama, alat tersebut yaitu ember minimal 3. Terus itu gayung minimal 2. Nah, ember 3 tadi akan kita isi dengan air mutlak, air wangi-wangian, dan juga air sabun. Nah, setelah kita mempersiapkan ember, gayung, kita juga menyiapkan seperti kapur barus, daun bidara. Nah, setelah itu kita akan menyiapkan kain tipis sebagai bentuk untuk memeriksa apakah kotoran yang ada pada si mayit tersebut masih ada. Kita bisa membuat kain itu dengan cara dijahit. Kain kafan tersebut kan kita buatnya ngucup tuh sampai ke bawah. Ketika kita membersihkan kan, misalkan kita membersihkan kotoran si mayit, setelah kita bersihkan kan kita bisa melihat di dalam di ujung kain ini apakah masih ada kotoran. Jika tidak masih ada kotoran warna kuning, warna lainnya, kan kita bisa bersihkan lagi. Nah, itu kegunaannya. Nah, setelah alat tempat pemandian sudah selesai, satu lagi ketinggalan, saya ralat, yaitu kita harus menyiapkan meja khusus untuk tempat pemandian ya. Nah, jika tidak ada meja, kita juga bisa menggunakan orang untuk memangkunya. Dan jika tidak ada meja, tidak ada orang memangku, alternatif yang terakhir yaitu kita menggunakan gedebok pisang. Nah, setelah kita menyiapkan tempat pemandian, setelah kita menyiapkan meja untuk mayat dimandikan, kita juga sudah menyiapkan alat seperti ember, gayung yang sudah diisi dengan air sabun, bidara, dan air wangi-wangian. Tahap yang kedua yaitu kita akan membersihkan mayit. Nah, sebelum kita angkat ke tempat pemandian, setelah kita sudah siap, kita baru mengangkat mayit ke tempat pemandian. Maaf ya. Setelah itu kita akan mengeluarkan segala kotoran yang terdapat pada mayit, seperti melepaskan baju yang menempel di dalam tubuh. Nah, setelah itu kita bisa mengurut pada bagian perut nih. Kita mengurut pada bagian perut dari sebelah lambung sebelah mana ya? Kanan ke kiri. Nah, kita urut turun ke bawah sampai kubul dan turun. Kita urut perlahan ya. Kita urut perutnya perlahan. Nah, menggunakan tangan bisa juga. Nah, jika kita sudah mengurut perut lambung dari lambung ke bawah, kita urut pelan-pelan. Jika keluar kotoran kita bersihkan. Namun jika kotoran tersebut tidak bersih, kita bisa menyumbatnya menggunakan kain kapas. Nah, kotoran tersebut kan sudah dari perut ke bawah. Kita juga bersihkan kotoran yang ada di mata, telinga, hidung, mulut, lipatan-lipatan terkecil bagi orang yang gemuk, misalkan lipatan-lipatan tersembunyi, hingga bersih.
Nah, ketika membersihkan kotoran tersebut kita menggunakan air mutlak. Nah, setelah itu kita mandi, yaitu menggunakan air sabun. Pada mandi ini yaitu disiramkan dulu pada tubuh jenazah dari sebelah kanan, disiram sebelah kanan mulai dari punggung sebelah kanan, terus sebelah kiri sampai sebelah kiri.